يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فيض من الأخلاق وطيب يسكن الأعماق، لأني مؤمن دوما مثالي سيد الأخلاق. أنا في رحمتي دمع تضيق بفيضه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الأخلاق فوق العلم ولا فائدة للعلم دون الأخلاق، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا وأدبا. كيف حالكم أيها الطلبة البررة؟ ندعوكم جميعا على صحة وعافية وستر، تسهيلا لي وتفهيما لكم أنطق أمامكم بالمنطق الصريح باللغة الإندونيسية. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah pelajari materi al-akhlaq dengan hal yang berkenaan dengan judul adab sopan santun ataupun akhlak di dalam kita bergurau. Maka pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi daripada al-akhlaq yang berkenaan dengan adab sopan santun, adabul mizah atau akhlak bergaul, yang memasuki materi daripada bahaya bergurau. Bahaya bergurau ataupun bercanda pada kesempatan ini akan kita lanjutkan. Yang kedua adalah bergurau bisa menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Di lain sisi, bergurau ataupun bercanda bisa memberikan dampak positif. Akan tetapi ada efek-efek negatif yang dimunculkan dalam kita bergurau atau bercanda. Yang kedua yakni menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Maka seorang ulama yang bernama Hisamuddin Al-Wa'idhi yang wafat tahun 99 Hijriah mengingatkan kita dalam sebuah makalahnya, wahdhar minal mazhi, berhati-hatilah dari bercanda, dari bergurau. Kam fil mazhi min khatarin, berapa banyak bahaya di dalam candaan itu sendiri. Kam min sadiqaini, dan berapa banyak dari dua orang yang bersahabat dekat, bersahabat akrab, ba'dal mazhi, setelah bergurau, fakhtasama, kemudian keduanya bermusuhan. Maka ketika kita melihat ada sesuatu yang memiliki dampak negatif dalam kita bergurau, maka hati-hati. Maka kita lihat efek positifnya, efek negatifnya. Bergurau bisa memberikan dampak positif, bisa memberikan dampak negatif. Ketika muncul sesuatu yang negatif, maka kita hendaknya menahan diri untuk tidak bergurau. Tapi ketika muncul hal-hal yang sifatnya positif, maka kita bisa melanjutkan untuk bergurau. Yang ketiga, bahaya ataupun dampak negatif bergurau menjurus pada perbuatan dosa. Orang bergurau bisa memunculkan hal-hal yang bisa muncul sebuah pertikaian, atau muncul sesuatu yang membawa diri kita pada perbuatan dosa, yakni salah satunya adalah satu, membuat diri kita membicarakan aib orang. Berapa banyak kemudian orang bercanda dijadikan sebuah objek bisnis tersendiri, ketika itu menghadirkan suatu hal yang membicarakan aib manusia, maka dia akan terjerumus pada perbuatan dosa. Ingat, mereka mengemas acara mereka, tapi kemudian merendahkan orang lain, kemudian membicarakan keburukan orang lain. Inilah yang menjurus pada perbuatan dosa. Kemudian ada juga yang menjurus pada perbuatan dosa, yakni bergurau kemudian memunculkan sesuatu yang isinya adalah kedustaan ataupun kebohongan. Rasulullah adalah pribadi yang suka bergurau.
Tapi apa kata Rasulullah SAW? Inni la amzahu. Sungguh kata Rasulullah, aku ini suka bergurau. Wala aqulu illa haqqan. Akan tetapi diriku tidak mengucapkan kata-kata ketika aku bergurau illa haqqan, kecuali sebuah kebenaran. Inilah candanya Rasulullah SAW. Maka ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang ketika seorang perempuan tua datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku masuk surga? Kata Rasulullah, tidak. Kemudian perempuan tersebut menangis sejadi-jadinya karena tidak bisa masuk surga. Kemudian ketika dijelaskan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya dirimu tidak akan berfisik sepuh, berfisik tua ketika masuk surga, karena seluruhnya akan dikembalikan pada usia muda. Jadi Rasulullah mengatakan tidak masuk surga fisik dalam kondisi tua, tapi kemudian Rasulullah menyampaikan bahwasannya fisik seseorang, baik dia itu perempuan ataupun laki-laki, suatu saat nanti akan dibuat kembali muda. Ini Rasulullah bergurau tapi isinya adalah sebuah kebenaran. Selanjutnya ada miza akhlak bergurau yang lain adalah, sekarang apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah, perhatikan, kapan kita bergurau, waktu-waktu yang efektif kita bergurau. Perhatikan, yang pertama, pada saat semangat mulai mengendor atau tertimpa kejenuhan dalam pertemuan yang berlarut-larut. Kadang ini terjadi dalam sebuah pertemuan, atau dalam sebuah kelas, atau dalam sebuah perbincangan, ataupun dalam sebuah perkumpulan yang isinya adalah hal-hal yang bersifat tegang. Maka saat itu dibutuhkan untuk bergurau, untuk kemudian bisa mengendorkan suasana yang tegang tersebut. Inilah waktu yang tepat. Yang kedua, kapan? Pada saat hati kawan kita ditimpa musibah atau kesusahan, maka kita kemudian bisa mengajak dia untuk bergurau. Supaya apa? Supaya hati teman-teman kita menjadi kuat. Maka kemudian ketika ada orang yang terkena musibah, apa istilahnya? Ketika kita kemudian berkunjung kepada orang yang terkena musibah, namanya ta'ziyah. Ta'ziyah itu artinya azza yu'azzi ta'ziyan ta'ziyatan. Maknanya apa? Menguatkan orang yang tertimpa musibah. Ketika kita menguatkan orang yang tertimpa musibah, saat itu kita memberikan dampak positif pada kejiwaan orang tersebut. Apalagi kemudian sampai orang yang terkena musibah itu bisa tersenyum, maksimal bisa tersenyum. Kenapa? Ketika dia mulai tersenyum, maka sedikit demi sedikit musibah yang menimpa dia menjadi ringan. Kemudian yang ketiga, pada saat kita ingin menciptakan suasana yang akrab, intim, dan bersahabat. Artinya ingin memunculkan sesuatu yang suasananya akrab, intim, dan bersahabat, maka gurau lah. Jangan sampai kemudian ada orang yang datang kepada kita, suasananya tegang, dibuat tegang. Ciptakan suasana dengan canda gurau. Supaya apa? Supaya suasana menjadi lebih baik, lebih akrab, lebih bersahabat. Dengan apa? Dengan memunculkan bergurau itu sendiri. Kapan juga? Pada saat terjadi suasana yang memanas, suasana yang manas dan tidak terkendali karena ada perbedaan pendapat. Ketika suasana memanas dan tidak terkendali, ketika ada perdebatan, perbedaan pendapat, mungkin teman-teman kita berdebat dengan sesuatu yang tidak ketemu akhirnya, maka saat itu kita kemudian memunculkan gurauan. Supaya apa? Supaya kemudian tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jangan sampai kemudian teman kita bersih tegang, kita mampu untuk mencairkan suasana, tapi kita tidak melakukannya. Ketika kita melakukannya, kita sudah membantu mereka untuk bisa kemudian akur kembali. Jangan sampai kemudian muncul sebuah permusuhan karena perbedaan pendapat. Dan ingat, perbedaan pendapat itu sudah ada sejak sebelum adanya diri kita. Bahkan di dalam hal-hal yang bersifat dengan berkaitan dengan agama. Makanya kemudian muncul berbagai macam mazhab ataupun berbagai macam pemikiran. Yang terakhir adalah pada saat kita menyampaikan kritik secara tidak langsung supaya tidak menyakitkan hati dan perasaan orang yang kritik. Kita mengkritik, mungkin lebih indahnya kita kemudian mengarahkan dengan cara bergurau.
Ketika kita kemudian mengarahkan dengan cara bergurau, saat itulah apa yang kita sampaikan dari kritik kita seakan-akan kita tidak mengkritik mereka, tapi sedang mengajak mereka untuk bergurau. Tapi isi daripada gurau kita, isi daripada canda kita yang kemudian maksudnya untuk mengkritik, lebih mengena dan tidak membuat perasaan mereka disakiti ataupun hati mereka disakiti. Inilah waktu-waktu yang tepat kita untuk bergurau. Maka ingat, jadikanlah guraumu sebagai nilai ibadah dalam kehidupan. Bantu orang untuk bisa senang, bantu orang bisa rileks, bantu orang kemudian menjadi tegar dan semangat hidupnya. Supaya apa? Supaya kita menjalani kehidupan ini dengan baik dan menjadikan kehidupan kita lebih bahagia. Lebih-lebih kita kemudian membahagiakan orang tua kita, membahagiakan saudara-saudara kita, dan membahagiakan keluarga kita. Sampai di sini pembahasan kita tentang lanjutan akhlak bergurau, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa antum tulis ini sebagai bagian daripada tugas antum dalam materi akhlak ini sendiri. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Kita tutup majelis kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقراباتي لنا في ديننا يا الله يا ربي. Berganti ilmu yang engkau berikan kepada kami, pahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami tentang